Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman alumni Angkatan 86 dimanapun Anda berada hari ini. Salam sehat tentunya bersama keluarga, berkah umur rezeki ibadah sedekah Anda. Semoga diberikan kenikmatan, keberkahan, umur rezeki, ibadah, dan sedekahnya buat teman-teman semua yang ada di grup alumni. Di sini saya akan mengangkat satu peristiwa yang mana peristiwa itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu tentang kepanitiaan di acara reuni keluarga besar alumni SMP 164 Angkatan 86 yang diadakan di di Aula Azen ya, pada bulan Juni kalau nggak salah waktu itu ya. Ini saya akan menguak satu permasalahan tentang penilaian kinerja panitia yang diketuai oleh saudara Slamet dan teman-temannya. Saya akan bahas masalah pertama acuan masukan yang dari pihak teman-teman sendiri itu adalah masalah laporan keuangan. Laporan keuangan dan yang paling nomor 2 adalah, karena saya bilang yang paling nomor 2 ini karena ya menyangkut juga masalah keuangan juga yang mana penilaian terhadap teman-teman dari beberapa sumber yang saya dapatkan ini tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh seorang yang pemberi donasi. Ya. Saya akan kuak dari awal sampai akhir dari beberapa sumber yang mengkoreksi kerja kepanitiaan reuni 2022 di Villa Ajen, di Aula Ajen itu menghasilkan satu kegiatan reuni yang mana pada rapat-rapat sebelum terjadinya pelaksanaan reuni itu ada beberapa kericuan atau kerancuan dari acuan yang mengacu, yang menilai kinerjanya kurang transparan, seperti itu. Akan saya track beberapa jejak digital dari hasil saya mengumpulkan, baik dari keanggotaan, dari donatur sendiri. Yang jelas sumber 80% itu adalah dari pihak donatur, yang 20% adalah dari pihak intern sendiri kepanitiaan dan keanggotaan keluarga besar alumni SMP 1486. Seperti itu ya. Akan saya track dari awal. Saya punya jejak digital. Ini saudara Afrizal. Hancurlah nama kita kalau kayak gitu. Ini saudara Afrizal. Oke, gini sebentar. Ini kayaknya menarik nih, menarik, asik. Kita solidin lagi. Oke. Saya ngomong sebentar ya. Ini kayaknya makin malam, makin asik. Kebetulan saya juga lagi sambil, mohon maaf, sambil deadline. Jadi ini konsentrasi kepala, mata, dan ini bagi-bagi di depan komputer. Jadi kalau memang lihat gue sambil ngedit di komputer. Waduh, apa ya kata-katanya kayak apa ya, menunjukkan gue banget, prestis banget gitu ya. Apa ya maksudnya? Dia kebetulan saya juga lagi sambil, mohon maaf, sambil deadline. Jadi ini konsentrasi kepala, mata, dan ini bagi-bagi di depan komputer. Jadi kalau memang balik lagi. lihat gue sambil ngedit di komputer. Dibolak-balik. Sambil kerja, jadi memang sorry kalau kameranya gue matiin gitu kan gitu. Apa ya?
maksudnya ngomong itu gimana ya? Dibulak-balik, menunjukkan ini, gini-gini, ban komputer. Ya, dia pikir kita orang nggak ngerti komputer, nggak ngerti edit kali ya. Mungkin seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lah. Intinya itu apa? Menunjukkan kualitas bahwa ini loh gue. Ya oke, kita langsung abaikan. Nah ini berkaitan Om Slamet, menurut saya apa yang disampaikan Rijal, teman-teman, apa semuanya ya udah. Artinya Om Slamet jangan dulu mundur Om. Artinya gini, kita coba, saya setuju, kita ulangi, kita perbaiki. Ini kan mumpung kita ada kesempatan, memang mungkin ini Allah punya berkehendak lain, kita memang ada kasus ini untuk menunda cara reuni ini supaya kita juga untuk memperbaiki lagi, kan gitu. Nah, ini kesempatan panjang. Nah, menurut saya, yang tadi saya bilang, mungkin ada beberapa ucapan atau kata-kata yang memang mungkin terkesannya mohon maaf, menyudutkan. Padahal ini masih dalam satu kepanitiaan, kan gitu. Nah, anggap kalimatnya itu tadi, anggaplah ini sebuah masukan usulan buat kita semua. Kita mempresentasikannya seperti itu, sehingga menurut saya apa yang tadi sudah disampaikan, ini sebagai evaluasi buat kita di awal. Nah dari sini kalau saya mohon maaf, artinya saya mohon Om Slamet tetap bertahan, coba kita perbaiki dulu pelan-pelan nih. Sambil kita kan masih ada waktu, selama kita masih menunggu pembatasan kapan sih ini COVID ini bisa berlalu, yang bisa kita tenang untuk pelaksanaan itu gitu loh. Nah menurut saya, Sebenarnya udah nggak masa pembatasan ya. Itu udah perenggangan jatuhnya ya. Jatuhnya udah masa intinya mendekati titik aman ya. Bukan yang seperti dikatakan Saudara Agus ya. Pembatasan dia bilang. Enggak lah. ini jeda waktu ini mungkin yang Allah kasih supaya kita juga untuk memperbaiki panitiaan ini. Nah, apalagi masalah tadi anggaran, ya kan? Nanti coba kita perbaiki lagi, kita coba diskusikan lagi. Nah, mungkin tidak sekarang ini boleh dibilang cooling down dulu deh nih. Kayaknya terkesan sekarang udah mulai agak, kita coba apa yang mungkin dari kita, termasuk diri saya, mungkin ada yang kilap lah, itu tuh biasa. Dalam suatu kepanitiaan itu biasa, pasti nggak ada yang sempurna, saya juga pasti mesti kalah kan gitu. Nah, ini kesempatan. Nah, saya berharap tetap panitiaan ini tetap yang sekarang ada, jangan sampai, karena ini sebagai tadi yang waktu pernah saya sampaikan, ini kan amanah akan menjadikan suatu nikmat. Kalau menurut hadis Rasulullah, amanah akan menjadikan nikmat kalau kita bisa menjalankannya dengan baik, kan gitu. Nah, kalau Kita garis bawahi adalah amanah ya, yang Saudara Agus bilang ya. Amanah ya. Kita akan garis bawahin amanah ya di sini. Nanti akan saya uraikan tentang amanah. jadi suatu kemudaratan kalau kita tidak menjalankan dengan baik. Nah, ini kan masih proses. Kita masih proses, belum final, aslinya belum terjadi. Nah, ini masih bisa diperbaiki. Menurut saya Om Slamet harus bersabar juga, teman-teman juga kalau ada apa-apa, nggak usah kusak-kusuk juga di belakang, kita terbuka aja ada grup Pancil ini. Jadi ini menurut saya sesuatu yang bagus, nanti kita terbuka di sini, ya kan, sehingga menjadikan ini suatu representasi buat kita ke depan apa nih harus kita lakukan untuk memperbaiki, jangan sampai ada kesalahan yang lalu. Menurut saya gitu Om Slamet, saya rasa semua percaya dengan Om Slamet, termasuk saya adalah 100% saya percaya Om Slamet, totalitas. Saya percaya terhadap Om Slamet 100%. Ya, oke. Kita garis bawahi lagi. Tapi saya ambil kesimpulan. Kalau saya percayanya mah 100% sama Gusti Allah. Manusia itu kan gampang pelin-pelan. Jadi saya nggak bisa jamin kalau 100% ke manusia. Saya lanjut track lagi ya. Slamet luar biasa, jujur aja dari kita awal pertama, saya jujur aja juga dari dulu nggak pernah jadi panitia. Saya orang di belakang layar, apa butuhnya desain, dokumentasi, ya kita bantu buat gitu. Udah baru terakhir aja ini yang diikutkan kepanitiaan, masuk terdaftar sebagai panitia kan gitu. Loh, Anda di belakang layar, Anda bantu desain, dokumentasi, tapi akan setiap reuni Anda itu kan ada di situ. Jadi beda dong. Kalau nggak dibilang panitia ya bukan, kalau dibilang
panitia tapi selalu ada, katanya di belakang layar. Yang gimana yang dimaksud nih? Nggak ngerti saya. Nah, menurut saya ini coba kita cooling down dulu untuk menenangkan diri dulu dan sambil kita memperbaiki lagi gitu. Kira-kira bagaimana teman-teman? Setuju nggak dengan kata-kata saya itu tadi? Ya, semangat Mat. Semua masukan dari gua itu buat kita untuk membenahi diri, buat kita lebih baik lagi Mat. Ini saya yang ngomong. Komit. Saudara Bengki, Semangat, selamat, semangat. saudara Mongol yang ngomong. Bravo, selamat bravo. Ayo om. Humas ketua Humas tim. Lu kalau yang musuhan, kalau yang pada apa ini lu gak usah diurusin tuh, ntar juga baikan diri, gampang tuh. Weh, gini, sebenarnya saya bahkan kemarin waktu di dekat di tempat Rizal saya sempat di sana sama Mindo. Oh, lu bagaimana? Beres om, nggak masalah. Ya maklum lah, kita ini usia 50 biasa usia lolita, artinya orang-orang yang mulai kayak balita lagi, gampang ketersinggungan. Gitu. Jadi kembali lagi sifat-sifat kita kadang-kadang seperti balita juga. Ya tadi bilang Pitol, hari ini mungkin ada selisih paham, besok kita udah bercanda lagi. Ya memang itulah masuk usia balita ya seperti itu. Dan termasuk kita nih udah mulai balita lagi nih sebelum kita masuk masa lansia kan nih. Sebelum lansia kita masuk masa lolita nih. Gitu. Nah ini mungkin itu ya, artinya sekarang kita coba berpaling dulu. Pokoknya Om Slamet tenang, kita semua di sini support Om Slamet kan gitu. Nggak ada yang menyudutkan, artinya kita coba semua pasti kalau apapun tadi teman-teman udah sampaikan, kalau ada kesalahan kita bersama. Setuju ya kayak gitu ya. Nah, Iya. ini saya pikir Iyalah, pikul-pikul bareng-bareng lah. Apapun jelek baiknya kita tuh sama-sama pikul bareng-bareng lah. Itu aja. nah, mumpung kita mungkin tadi yang saya bilang, mungkin ini dikasih waktu jeda, artinya penundaan ini untuk kita memperbaiki diri. Artinya mungkin Allah kasih untuk memperbaiki yang lebih baik lagi nanti mana gitu loh. Iya. Saya pikir Om Slamet juga harus bersabar. Nah, kedua, teman-teman juga harus terbuka. Nah, tadi mohon maaf apa yang disampaikan teman-teman terhadap Om Cito juga, artinya kalau memang ada usul dari siapa-siapa, udah dari siapanya itu utarakan aja, nggak usah disembunyikan dari siapa-siapa, jadi akan menimbulkan nanti tujuan lagi terhadap orang lain kan gitu. Ya, dia bilang utarakan aja, nggak usah disembunyikan di sini. Maksud gua ya kan, gua ngutarain apa adanya, masukan suara sumbang dari luar yang memang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu sendiri mengacu pada penilaian kepanitiaan reuni ini. Ya, jadi kita perluas nanti. Nah, menurut saya kalau ada usulan dari pihak manapun sampaikan di sini, karena ini mumpung ini bukan grup besar, artinya ini grup panitia, memang harus semua harus diselesaikan di grup ini gitu loh, sebelum keluar ke grup utama. Jadi kesempatan ini menurut saya ini untuk kita saling mengoreksi, saling memperbaiki gitu loh. Kira-kira bagaimana Om Slamet? Saya berharap tetap Om Slamet support, saya support, nggak usah khawatir gitu. Kalau Om Slamet keluar otomatis ya saya, semua yang lain pasti akan keluar kan gitu. Nah menurut saya tetap kita bertahan gitu. Kok kita selesaikan dulu tugas inilah gitu loh. Ya Om Slamet ya. Gimana yang lain, kira-kira setuju nggak? Ya harus gitulah. Ya, setuju. Profesional lah kita. Setuju. Walaupun ini istilahnya organisasi kecil, tapi kita punya walaupun ini amatir tapi kerja kita profesional sedikit. Yang penting nggak kecewa dengan anggota yang lain, punya jawaban, penyampaian dengan alasan yang tepat. Itu aja intinya. Karena mungkin dari beberapa keanggotaan teman kita yang di grup besar itu mungkin mengalami satu traumatik dengan kepemimpinan yang dulunya seperti itu. Jadi banyak cerita, akhirnya terbawa lagi. Ya kalau yang bilang kalau orang udah kena sakit ya kalau kesininya istilahnya masih sakit lagi juga begini kan, akhirnya kita juga jadi ikut sakit semua kan, intinya gitu. Jadi bagaimana caranya
supaya mereka tidak sakit, kita juga lebih baik lagi, kita sama-sama semua sehat kan gitu, intinya memperbaiki ini semuanya masukan aja buat kita supaya kita lebih baik, lebih solid, teamwork kita istilahnya biar bisa dinilai sama mereka itu memang yang punya potensi dan baik, intinya itu aja. Mat, gue saranin jangan ambil keputusan seperti kayak ini, Mat. Tenang aja, gue masih support sama lu ya. Tuh gue. Ini sorry ya, sebenarnya gini Om Pit, Om Ijal, Om Agus, Elvin, Neni, semuanya yang ada di sini peserta. Sebenarnya gue bukan masalah orang mungkin berpikir gue baper. Enggak, gue sama sekali nggak baper. Gak ada sama sekali di pikiran gue baper enggak. Cuman maksud gue gini, di kepanitiaan Pancil ini, ya kan, ini kita kan memang udah kayak tadi ada bicara katanya panitia inti. Sebenarnya bukan panitia inti, memang kalau ada ini kan gue sebelumnya gue selalu konsultasi sama senior seperti kayak Om Agus, Neni, sama Selfie. Kita ulang. Asik nih ada perkataan. Ya. Sebenarnya nggak ada panitia inti, kata Saudara Ketua Selamat mengatakan tadi pada tracknya. Kita ulang. Di kepanitiaan Pancil ini, ya kan, ini kita kan memang udah kayak tadi ada bicara katanya panitia inti. Sebenarnya bukan panitia inti, memang kalau ada ini kan gue sebelumnya gue selalu konsultasi sama senior seperti kayak Om Agus, Neni, sama Selfie. Nah itu dari sebelumnya gue selalu konsultasi sama senior seperti kayak Om Agus, Neni, sama Selfie. Nah itu sebelumnya gue selalu konsultasi sama senior seperti kayak Om Agus, Neni, sama Selfie. Ini asik nih ya, kata-kata Saudara Ketua. Sebelumnya gue konsultasi sama yang senior, seperti Om Agus, sama Neni, sama Selfie. Jadi kita ini di panitia kecilnya ada senior, ada junior. Yang saya pikir gini, apa ada kalau dia berbicara mengatakan, gue sebenarnya nggak ada panitia inti, tapi gue konsultasi minta pendapat sama yang senior. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang kan begini, ini nggak secara langsung membuka satu apa ya, kedunguan. Ya. Jadi intinya gitu. Kalau memang nggak ada panitia kecil, kalau memang nggak ada panitia inti, kenapa mereka dibilang itu senior gitu, sebagai seorang ketua mengatakan itu adalah senior. Sedangkan ketua itu adalah orang yang boleh kalau diambil lagi tingkat senior atau juniornya, saudara ketua itu harus lebih dari senior daripada teman-teman kita. Bukan yang orang di belakang layar tadi yang dijadikan senior, di bawahan Anda seperti Selfie, Ocin, dan Neni, bendahara dan sekretaris. Itu kan peringkat jabatannya di atas Anda tuh ketua gitu loh. Kok seperti bisa ada ente bilang itu adalah yang boleh dikatakan itu bagaikan apa ya, untuk Anda sanjung. Jadi sementara ini Anda tuh kerjanya gimana gitu loh. Kok bisa mengatakan seperti itu? Ini jejak rekam digital buat saya, ini saya kuak setelah acara reuni berlangsung sudah beberapa tahun yang lalu loh ya. Baru saya buka dan saya kupas. Maksudnya apa? Teman-teman biar memahami kejanggalan di sini di dalam panitia itu sebenarnya udah ricuh di 2022 itu untuk menyelenggarakan panitia. Ada banyak perselisihan di antara seksi, ada masukan yang rancu, dikoreksi tidak bisa ditanggapi, sehingga saudara ketua tadi buru-buru melepaskan jabatannya untuk mundurkan diri di saat situasi yang sudah banyak acuan. Ini yang nggak masuk akal buat saya. Jadi sekali lagi kita tahu di sini ada, kata dia sendiri bilang katanya ada gap, ada kotak-kotak. Kalau ada ini kan gue sebelumnya gue selalu konsultasi sama senior seperti kayak Om Agus, Neni, sama Selfie. Nah itu dari situ gue berempat bicara, baru setelah hasilnya ada, yang kira-kira itu baru gue tuangkan di di Pancil nih, kayak gitu. Seperti kayak kemarin ada keputusan dari 125 jadi pindah 115 itu memang kita yang rembuk berempat. Ya. Dari dana reuni yang untuk istilahnya dana atau tiket, kasarnya tiket lah, gampang gitu ya. Dana reuni, tiket reuni itu
dari 100 sekian sampai 115, dia nggak rembukan sama kita-kita. Jadi diputuskan cuma berempat, baru diputusin ke panitia kecil. Apa nggak ada bilang disebut ada panitia inti? Itu loh. Kalau mau rembukan rame-rame, kalau mau nyeplosin semua hasilnya itu rame-rame konkret. Kita bahas bareng-bareng, bukan hanya orang berempat yang lu anggap orang bertiga dianggap senior. Ini omongan seorang ketua. Ini aslinya keceplosan kalau menurut gue ya. Yang nggak ada kredibel untuk satu masukan bagaimana mensolusikan, tapi merasa dirinya adalah terpojok, ya kan? Ini akhirnya hasilnya catatan seperti ini. Saya juga nggak ngerti dasarnya apa dia bisa bilang katanya nggak ada panitia inti, tapi dia berbukan seperti berkonsultasi, minta konsultasi sama yang senior, Om Agus, Selvi, Neni, dan saya nggak ngerti. Kita ini dianggap apa? Makanya saya bilang tadi, kalau bicara untuk kerja organisasi di skala kecil, cuman grup SMP ini, nggak ada deh dia bicara senior atau junior. Kita tuh sama. Yang penting hasil kerja, bukan masalah peringkat derajat atau pangkat. Hasil kerja yang kita cari. Amanah, jujur, bersih, itu orang yang kita perlukan. Ini udah kelihatan indikasi. Tapi bukan berarti itu panitia inti, enggak. Kita nggak ada membedakan panitia inti atau panitia lainnya, enggak. Nah di situ satu udah yang membuat gue tuh merasa kenapa sih harus ada panitia inti, harus ada intisari segala ini. Nah itu buat gue nggak. Saudara Selamat mau mengatakan, kenapa sih harus ada panitia inti, terus kenapa ada panitia intisari? Saya tahu maksudnya Saudara Selamat mengatakan ada panitia intisari, karena kita waktu itu Japri ngechat di grup sama Saudara Bengki. Saya bilang, ntar kita panitia intisari aja di reuni. Seperti itu padahal. Tapi dibawa di ulasan ini dibawa, itu saya tahu. Sudah terpancing emosi, mental tuh ya. Seorang ketua seperti itu terpancing mental. Padahal nggak perlu nyebutnya begitu. Dan pada chattingan itu dia nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Ngapain harus dibawa ke dalam dunia rapatnya panitia kecil reuni ini? Itu mental seorang ketua. Enak. Bukan gue baper, enggak, gue nggak baper. Daripada nanti ada gejolak-gejolak sebelum kita melaksanakan reuni, daripada kedepanan malah hancur. Nah lebih baik dari sekarang, karena gue merasa di sini penanggung jawab, artinya gue merasa apa yang gue kerjain ini gagal, lebih baik mending gue sebelum hancur sekalian, mending gue dulu deh pelan-pelan deh. Gue aja satu, nggak usah yang lain, kalian silakan bentuk. Pilih lagi, mungkin Om Hadi jadi gantiin gue, atau Om Ijal, atau Om Koko, atau Om Agus, silakan. Karena gue merasa di sini gue udah gagal, gitu. Nah terus itu tadi, kalau ada hal-hal miring-miring dari luaran itu, ya mbok sampaikanlah ke kita, dibahas, dipancil, karena kita punya wadah yang buat ngerembuk di sini, gitu. Kalaupun tadi kita bicara, itu panitia ini bicara, ya itu karena bicara buat kebersamaan. Oke, Mat. Gitu loh, Mas. Taruh Ampit. Dia membicarakan kalau ada selentingan nih masukan tuh boleh dirembukin di sini gitu. Nah, ini kan masukannya gue, acuannya gue yang punya sumber. Jadi maksudnya gimana gitu loh? Harusnya kan dibahas. Itu malah dia bilang mengulang lagi, seolah-olah kayak nggak mau terima adalah acuan. Nah, sekarang acuan itu dari gue, masalah uang saweran, ya. Uang saweran itu kan awalnya acuannya gara-gara uang saweran ini tersudutkan, saudara ketua. Kok katanya kalau ada wadah rembukan di sini. Ini maksudnya apa? Kan udah berkali-kali saya ulangi di pembahasan yang ke belakangnya. Dan saudara sendiri mengakui kan, kita butuh istilahnya kinerja. Dan Anda sendiri di situ dikatakan adalah seorang yang punya pimpinan, punya kuasa lah dengan semuanya, ya kan? Karena apa? Anda seorang ketua itu kan nggak boleh lah istilahnya mengatakan kok yang di belakang layar, yang dijadikan sekretaris, jadikan bendahara, itu Anda anggap senior. Ini balik lagi ke situ. Coba koreksi deh omongan Anda yang lebih baik.
Saya di sini hanya satu ya. Saya hanya mengulas dan mengupas ini sesudah acara reuni. Kalau saya tuangkan di acara sebelum reuni ini saya kupas langsung, saya bedel langsung, saya buang langsung. Saya yakin orang yang dituduh adalah tukang sabotase gagalnya reuni, pasti. Ya, jangan salah. Ompit. Oh ya, Jadi jangan ada kayak Ompit tadi ngomong ini ya itu gua terus terang aja. Gua kaget tuh Ini. Itu sebenarnya buat saya adalah kalau emang itu masukan, saya terima. Kok dia bilang ada masukan dirembukin, tapi ketika ada masukan dari saya ngomong ini, dia nggak sanggup. Kalau untuk saya menyebutkan narasumber yang nanti dulu, belum waktunya. Ya, nanti akan saya kasih tahu siapa narasumbernya yang semuanya. Sekarang nggak penting. Tapi ketika Anda tahu siapa narasumbernya, yakin Anda berani ngadepin orang itu nggak? Saya tanya. Kita track. bilang katanya ada donatur yang minta didoain tapi nggak didoain tuh gue kaget sama sekali, baru ini gue denger itu. Jadi ya anggaplah itu udah lalu biarin, gak masalah. Tapi untuk kedepannya itu tadi, kalau memang gue di sini nggak diperkenankan mundur, ya gue nggak mau deh ceritanya ada kayak seksi konsumsi saling apa namanya selisih paham tapi nggak bisa didamain. Ada masalah kecil kayak kemarin cuman masalah contreng, bapernya sampai sekarang nggak hilang. Itu jadi menurut gue tuh kayaknya gue kok siwik sampai gue japri berapa kali nggak balas, gue ini gue jawab nggak ini, kok kayak semacam udah kayak apa ya, kalau menurut gue tuh kayak semacam ini kok ada saya semacam apa ya dibilang sengaja atau gimana, gue nggak ngerti deh ya. Kayak udah ada yang ngatur nih di sini nih, kayak udah ada semacam satu kelompok yang memang. Siapa yang ngatur, siapa ada kelompok, siapa istilahnya kalau di garis bawahi semuanya itu ada yang mengintimidasi orang-orang itu, nggak ada. Itu hanya perasaan saudara ketua aja yang merasa dirinya gagal katanya. Untuk salah satu selisih paham di antara keanggotaan yang dikatakan tadi, seperti saudara Uik sama saudara Neni. Padahal itu bukan perlu dibahas di sini. Yang kita bahas itu adalah acuan yang rancu yang mengenai keuangan. Selama ini kan transparansi keuangannya nggak ada. Saya kasih tahu. Saudara Margi pernah berbicara dengan voice note-nya dia. Dengan pembicaraan per telepon, bukan voice note, sorry. Yang setelah hasilnya itu semua terkumpul. Datanya sama saya semua. Saudara Margi pun mengatakan, open pembukuannya dong, in out-nya biar tahu kejelasannya. Setelah ada acara di sini, open closing-nya diatur tertata, bikin satu laporan. Itu kan saudara Margi yang bicara, acuan itu. Bukan saya hanya menyambung lidah saudara Margi. Ya, saya kasih tahu sekali lagi. Maksudnya dipancil ada kelompok lain yang memang kayaknya udah apa ya namanya ya, nyudutin gua, artinya nyudutin ya. Gua nggak merasa kalau emang anggota yang salah, udahlah salahnya gua aja deh yang salah. Kalaupun nanti. Nah itulah, seolah-olah merasa dirinya yang paling salah, merasa dirinya yang pengen jadi pahlawan, bisa mendamaikan orang itu hingga tersanjung bahwa ada keributan gini, dia merasa bingung untuk mendamaikan. Itu hal yang gak perlu dikupas sebenarnya. Itu pribadi mereka, urusan mereka masing-masing. Yang masukan acuan itu yang sebenarnya di sini yang mengacu, ya saya kasih tahu lagi, masalah uang, masalah keuangan, laporan dengan adanya gelontoran donasi yang mana diuntukkan saweran pada saat HBH Cinangka. Ya, saya kasih tahu. Akan saya sambung di track ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan, yang melihat video saya ini paham. Makasih. Kalaupun nanti ada yang menyalahkan anggota, ya gue yang salah. Seksi komsusi salah, gue yang salah karena gue nggak bisa benahin. Oke, kita sambung ke track depannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.